Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mohon pertolongan Roh Kudus agar kami boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 26 yang berbunyi, "Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah tetap harus aktif dan berhasil guna dalam pelayanan. Masih adanya pandemi COVID-19 selama ini yang sekarang dalam bentuk varian Omikron adalah masa yang masih terus saja menjadi tantangan bagi pribadi setiap orang di dunia ini, termasuk kita umat yang beriman percaya kepada Kristus. Salah satu rintangan yang seringkali dihadapi adalah mencari cara agar tetap kita bisa aktif dan berhasil guna di dalam hal pelayanan bagi orang di luar dari pribadi maupun keluarga diri kita di masa pandemi ini. Melalui nas renungan firman Tuhan hari ini, mau mengajarkan dan mengajak kita tentang bagaimana agar pelayanan tetap aktif dan dapat berhasil guna, meskipun terpaksa harus dilakukan dari rumah dan terus berada di rumah. Dikisahkan seorang bangsawan hendak pergi ke luar negeri untuk dinobatkan menjadi raja. Dia menitipkan uang 10 mina kepada 10 hambanya. Sang tuan memerintahkan para hamba agar menggunakan uang tersebut untuk berdagang dan mendapatkan keuntungan. Sekembalinya ia meminta tanggung jawab bagi mereka. Orang yang pertama dan yang kedua melaporkan bahwa mereka sudah mendapatkan keuntungan 10 dan 5 mina. Mereka dipuji tuannya sebagai hamba yang baik dan setia. Namun, orang ketiga tidak mengusahakan uang tersebut secara aktif. Ia malah menyimpannya saja. Alhasil, raja menghukumnya. Mengapa raja tidak menyukai orang yang ketiga itu? Bukankah jumlah uangnya tidak berkurang? Ternyata, raja ingin agar hambanya bertindak secara aktif, kreatif, bahkan berhasil guna di dalam hal menggunakan uangnya itu dengan potensi yang memang sungguh-sungguh telah dipercayakan kepadanya. Meskipun hanya 1 mina atau 1 talenta saja, potensi tersebut tidak boleh diremehkan dan disimpan begitu saja. Mina atau talenta harus dikelola supaya berkembang dan bertambah banyak, serta memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga bagi lingkungan sekitar yang dapat dijangkau. Kadangkala kita memang cenderung seperti orang yang ketiga ini di dalam hal kerohanian kita yang menyangkut pelayanan hidup kita pribadi maupun keluarga kita bagi orang lain. Bisa saja mungkin kita menyimpan talenta, menyimpan bakat, menyimpan kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada diri kita maupun keluarga kita. Akibatnya, kita tidak bisa berhasil guna, tidak bisa produktif di dalam hal pelayanan itu sendiri. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Raja yang akan menghakimi dan menuntut pertanggungjawaban atas semua talenta yang kita miliki yang telah dianugerahkannya itu. Walaupun hanya 1 talenta saja. Mari kobarkan semangat untuk berkreasi, untuk menjaga tetap aktif di dalam pelayanan kita, di dalam hal boleh menyatakan hidup yang berhasil guna bagi orang lain, sekecil apapun itu,
di dalam melayani Tuhan Yesus sampai kedatangannya kembali menjemput kita dari dunia ini untuk dibawa kepada kehidupan yang kekal di surga kelak. Mari tetap antusias dan maksimalkan segala talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan Yesus dan berhasil guna bagi sesama demi tujuan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja, Kepala atas kita, gereja maupun umatnya di muka bumi ini. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan melalui firman-Mu telah mengingatkan kami supaya kami tetap harus aktif dan boleh memperlihatkan, menyatakan bahwa kami ini dapat berhasil guna bagi diri pribadi, keluarga, maupun juga bagi orang lain untuk tetap saling melayani sekecil apapun, meskipun sekarang ini kami masih berada dalam suasana pandemi COVID-19 di varian Omikron sekarang ini. Kami tetap harus laksanakan, walaupun kami mungkin hanya bisa melaksanakan semuanya itu dari rumah, tetapi dengan media sosial yang Tuhan anugerahkan kepada umat manusia sekarang ini, semuanya itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Ketika sampai saat ini juga baik tubuh jasmani kami maupun hidup kerohanian kami dalam penggunaan talenta yang Tuhan telah anugerahkan itu sangat terbatas, tapi kami percaya bahwa kami boleh berguna bagi orang lain, setidak-tidaknya dengan doa-doa kami dan pelaksanaan dari pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.